Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Atas perkenan Tuhan, Tuhan memperkenankan kita bertemu kembali dalam mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, Sabtu 25 Januari 2025, yang akan kita baca dari Ulangan 30 ayat 9 dan yang kedua dari Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan selalu memberikan berkat bagi kami, baik berkat rohani dan jasmani. Khususnya pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami kembali dalam keadaan tubuh jiwa roh yang sehat, yang segar ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan Engkau menyiapkan firman bagi kami untuk kami dengar, simak dan renungkan bersama. Untuk itu ya Tuhan kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya memenuhi hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, mendalami kebenaran firman Tuhan dan juga dapat melakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami selaku hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga memberikan hikmat dan menguasai mulut lidah bibir kami dan hati kami sehingga kami dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, saya bacakan firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 9, begini firman. Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Yang kedua Lukas 1 ayat 68 sampai 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Ya Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu bergirang karena kelepasan. Bergirang karena keselamatan yang Tuhan telah karuniakan, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, kita tentu bergirang ya kepada Tuhan atas karunia, keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, sebelum kita masuk kepada kehidupan kita yang real setiap hari selaku bangsa Israel yang baru, saya masuk dulu sedikit kepada bangsa Israel ya. Di mana Tuhan telah memilih bangsa Israel bukan oleh karena kebaikannya, bukan oleh karena bangsa itu besar begitu ya, namun justru bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk begitu ya, keras kepala, sulit diatur. Oleh karena itulah Tuhan tetap memenuhi janjinya, sangat mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan, dari perhambaan, yaitu di Mesir gitu ya. Di situ mereka diperbudak, diperhamba oleh bangsa Mesir. Sehingga mereka sangat menderita dan mereka selalu mengeluh, bahkan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kebebasan, diberikan keselamatan, lepas dari perbudakan dari bangsa Mesir tersebut. Nah, disitulah Tuhan mendengar seruan-seruan bangsa Israel dan melepaskan mereka dari penjajahan, perbudakan di Mesir melalui hambanya Musa.
Nah, tentu mereka harus keluar di situ ya. Oleh karena itulah ada kitabnya Musa dalam Perjanjian Lama, yaitu dimulai dari Keluaran, lalu Imamat, lalu Bilangan, dan yang terakhir yaitu Ulangan. Nah, firman yang kita baca tadi dari Ulangan 30, namanya saja Ulangan begitu ya. Artinya Tuhan senantiasa mengulang-ulang apa yang menjadi peristiwa kebaikan-kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari penjajahan perbudakannya di Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, di dalam kitab Ulangan inilah Tuhan senantiasa mengingatkan bangsa Israel supaya mengingat akan mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin mereka dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun begitu ya. Mereka di situ tetap dilindungi oleh Tuhan dengan tatanya begitu ya, tiang awan, tiang api. Pada saat siang hari mereka dipimpin oleh tiang awan, dan pada malam hari tiang api. Pada siang hari tiang awan dalam arti supaya mereka tidak kepanasan di situ ya. Dan pada malam hari juga diberikan tiang api supaya tidak kedinginan, dan juga mereka memiliki penerangan di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, demikianlah Tuhan memelihara mereka, bukan hanya dengan dua tadi ya, dengan tata, tapi Tuhan telah memberikan mereka dengan makanan yang secukupnya, berupa roti mana dan juga daging berupa burung puyuh begitu ya. Begitulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang semestinya selalu diingat oleh bangsa Israel yang telah melepaskan mereka dari penjajahan. Namun rupanya bangsa Israel senantiasa bersungut-sungut begitu ya, bahkan ingin selalu kembali ke Mesir begitu ya. Nah, itulah kebebalan, ketegar-tengkukan bangsa Israel. Namun Tuhan tetap mendidik, mengajar, menegur mereka supaya mereka nantinya tiba di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, kalau kita masuk kepada bangsa Israel yang baru, yaitu kita ya, selaku anak-anak Tuhan yang telah dipilih, dipanggil, diberikan kasih karunia, keselamatan, yang telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir, tanda kutip ya. Sebelum kita mengenal Tuhan, tentu kita adalah anak-anak hantu begitu ya, bukan anak-anak Tuhan begitu ya. Kita dikuasai oleh tuan Tan begitu ya, yaitu tuannya si setan, dan juga Tuan Gondo, Tuan Gondorowo gitu ya, dan juga oleh nyonya, juga nyonya Lis gitu ya, nyonya iblis, dan juga nyonya siapa lagi satu, nyonya Lucy, nyonya Lucifer yang menguasai kehidupan kita. Nah, Tuhan telah melepaskan mereka dari kuasa-kuasa kegelapan itu, sehingga kita memiliki keselamatan, memiliki anugerah yang Tuhan telah karuniakan kepada kita gitu ya. Jadi oleh karena keselamatan, kasih karunia Tuhan itulah kita saat ini bergirang, bersukacita di dalam Tuhan karena telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jadi dengan firman ini atau renungan ini, kita tentu ingat dengan penggalan lirik pujian sekolah minggu ya. Aku bergirang, mengapa aku bergirang? Karena aku anak Tuhan. Jadi kita bergirang ya karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diberikan keselamatan oleh Tuhan, yang telah dilepaskan oleh Tuhan dari penjajahan kita. Oleh karena itu, setelah kita merdeka, bebas di dalam Tuhan, jangan nanti lagi berpikir kembali ke Mesir, kutip begitu ya, mau dijajah lagi oleh tuan dan nyonya yang kejam tadi, tuan dan nyonya yang bengis, yang otoriter tadi gitu ya. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, yang bebas di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita diselamatkan, setelah bebas, tugas kita tentunya
sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9 ya, kita harus memberitakan kabar baik Tuhan, keselamatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai satu bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita memberitakan anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita sehingga orang lain pun juga memperoleh kebebasan, keselamatan dari Tuhan oleh karena pemberitaan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita aminkan renungan ini atau firman ini dengan menaikkan pujian PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah melepaskan kami dari penjajahan, perbudakan dari kuasa-kuasa kegelapan yang dulu mengelabui kehidupan kami ya Tuhan dan menguasai kehidupan kami. Pada saat ini kami sungguh bergirang dan kami sungguh bersukacita oleh karena kasih karunia, keselamatan dan mujizat-mujizat yang besar Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan telah menjanjikan kepada kami tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Untuk menuju kepada semuanya itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan menolong kami di dalam perjalanan hidup kami di padang gurun ini, sehingga kami senantiasa fokus kepada Tuhan, sehingga nantinya kami boleh tiba di tanah perjanjian Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu kami mohon firman dan pertolongan Tuhan menuntun perjalanan hidup kami di dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas pelayanan kami, sehingga kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.